Jadi PMK ini adalah komunitas penyair anggotanya seluruh Indonesia. PMK ini singkatan dari Puisi Menolak Korupsi. Jadi penolakan terhadap tindakan korupsi yang dikampanyekan lewat puisi beranggotakan seluruh penyair di Indonesia. Programnya adalah menerbitkan buku antologi puisi yang temanya itu anti korupsi. Masing-masing buku itu punya subtema sendiri-sendiri. Sekarang sudah sampai penerbitan buku yang ke-9. Itu subtemanya adalah yang berkaitan dengan Pilpres ke depan. Jadi mencari presiden anti korupsi. Jadi program penerbitan buku ini melengkapi program kampanyenya. Jadi kalau PMK itu punya penerbitannya, program penerbitan sudah 9 buku selama 10 tahun itu. Kemudian ada yang semacam kampanye atau edukasi anti korupsi di kalangan masyarakat secara umum, namanya roadshow PMK. Nah, roadshow puisi menolak korupsi itu sekarang sampai tahun yang ke-10 ini sudah mampir, sudah menyelenggarakan roadshow di 64 titik, jadi di 64 kota dari seluruh Indonesia. Jadi ini adalah aksi kepedulian dari warga negara Indonesia untuk membantu penegak hukum, untuk membantu lembaga-lembaga advokasi di bidang anti korupsi, sama-sama memerangi korupsi. Yang korupsi itu selalu dilakukan bersama. Jadi warga negara yang anti korupsi juga melakukan jamaah untuk melawan jamaah korupsi. Jadi gerakan yang berada di wilayah melawan tindakan korupsi berdasarkan edukasi dengan sastra atau puisi. Roadshow yang ke-64 artinya sudah 64 kota Laskar PMK ini bergerak. Nah, kenapa harus ada roadshow, kemudian ada buku puisi menolak korupsi? Yang ini sudah jilid ke-9 nanti, ya rencananya bulan November sebenarnya, tapi nggak tahu nanti. Artinya bahwa PMK puisi, ya sekali lagi, puisi menolak korupsi, bukan melawan, bukan anti korupsi, tapi menolak korupsi. Ini adalah salah satu bentuk gerakan moral kebudayaan. Gerakan moral kebudayaan dilandasi dengan kemandirian ideologi dan kemandirian ekonomi masing-masing seluruh Laskar PMK yang ada di Indonesia ini, semua bergerak kemandirian ideologi dan kemandirian ekonomi. Nah, dengan moral kebudayaan bentuknya puisi, karena di satu institusi resmi dari KPK sudah ada, kejaksaan sudah ada, kepolisian sudah ada, kemudian semua lini penegak hukum resmi pemerintahan itu sudah ada, maka kita menggunakan puisi menolak korupsi, salah satu bentuk gerakan moral kebudayaan. Dan roadshow adalah gerakannya, gerakan puisi menolak korupsinya. Puisinya buku karyanya adalah puisinya diterbitkan dalam bentuk buku. Nah, kira-kira itu. Jadi kita tetap yang namanya menolak berarti ada yang dilakukan. Maka harus ditolak. Berarti yang namanya menolak itu pasti ada yang dilakukan. Itu kira-kira. Oke. Tadi siang itu Mas Rak bilang bahwa gerakan itu dalam hal ini gerakannya gerakan edukasi gitu ya. Edukasinya adalah sebuah pembelajaran melalui puisi. Nah, ini untuk membuat sebuah penyadaran bahwa korupsi adalah salah satu dari yang muncul dari sifat kita. Sifat sebetulnya muncul dari sifat dasar manusia, keserakahan itu. Nah, dalam hal ini edukasi itu paling tidak dari diri kita lebih dulu. Banyak orang mengatakan korupsi kok dilawan gitu, kok ditolak gitu loh. Banyak orang melakukan itu. Nah, dalam hal ini gerakan PMK adalah gerakan yang mencoba membuat kesadaran bahwa ya terutama kepada pejabat-pejabat yang melakukan korupsi besar-besaran sampai miliaran dan lain sebagainya. Semuanya itu dia dikorupsi, kita kembalikan kepada rakyat sebagaimana besarnya manfaat untuk masyarakat itu. Jadi PMK itu tidak pada persoalan-persoalan yang kecil sebetulnya, tetapi memang lebih pada diri kita dulu deh yang kecil memang dari itu. Oke, jadi dimulai dari diri kita dulu ya, Pak?
untuk membentuk sebuah ekosistem atau gerakan kebudayaan untuk berkomitmen menolak korupsi gitu ya. Betul. Kalau dalam hal ini edukasi, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Yuk kita tidak melakukan hal-hal yang kecil untuk diri kita yang seumpamanya padahal hal kecil tapi sebetulnya hal besar untuk orang lain. Nah, kita mencoba menghindari itu dulu supaya ini tidak merembet kepada hal-hal yang lebih besar gitu. Edukasinya seperti itu. Memang banyak. Sejak tahun 2013 itu korupsi kok dilawan gitu. Wong kita di sekeliling kita itu banyak. Itu kan sikap-sikap yang kecil sebetulnya dianggap sebagai dalam ranah korupsi. Gitu. Makanya sekarang ini pada persoalan-persoalan yang lebih besar, korupsi terhadap anggaran APBD, APBN gitu, yang membuat perekonomian dan berdampak pada persoalan masyarakat yang timpang. Gitu. Kembalikan dulu pada misalnya sifat edukatif dari gerakan ini. Nah, kenapa ini kita lakukan terus-menerus gitu, supaya kita itu melakukan edukasi paling tidak terhadap anak-anak misalnya. Makanya ada gerakan puisi menolak korupsi pelajar dan sebagainya ini. Terus kita untuk bersosialisasi bahwa perlawanan itu ada, gitu. Bentuknya gerakan puisi menolak korupsi, tidak serta-merta melawan. Karena kalau melawan itu oleh pihak-pihak lain, ada LSM atau apa. Kalau ini kan gerakan edukasi dengan bermain literasi, bermain karya sastra itu. Dengan begitu apalagi karya sastra sekarang mulai banyak ditinggalkan. Nah, kita juga 1 kali kayu 2.30 terlampaui untuk pengembangan sastra dan juga pengembangan untuk penolakan terhadap korupsi. Dan ini kita mencoba kita propagandakan kepada anak-anak masyarakat yang supaya ada keberanian dimulai dari kata menolak. Setelah menolak, bukan tidak mungkin nanti, oh iya ya, ini ada penolakan. Nah, yang punya naluri gerakan frontal itu akan melakukan perlawanan. Gitu. Macam menjadi inspirasi gitu. Iya, menjadi inspirasi. Dan kita kenapa berusaha untuk terus-menerus? Karena dan saya yakin korupsi itu akan terus ada. Kalau kita yang melakukan penolakan ini berhenti, justru akan semakin merebak dong. Ya. Itulah sebabnya kita tetap melakukan itu terus-menerus tanpa henti.